Halo bestinya kata Ani. Besti, dunia hiburan kembali diguncang kabar kurang sedap dari sosok yang selalu jadi trending topik, Nikita Mirzani. Alih-alih bisa menghirup udara bebas dan makan ketupat bareng keluarga, harapan sang nyai ternyata harus pupus total. Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi Nikita pada 13 Maret lalu. Jadi fix banget, gak ada kata bebas buat ibu 3 anak ini. Mirisnya lagi, tahun 2026 ini jadi momen kedua berturut-turut bagi Nikita merayakan Idul Fitri di balik jeruji besi. Bayangin aja, saat semua orang lagi asyik open house, Nikita malah harus tabah jalani hukuman terkait kasus pemerasan dan TPPU yang menjeratnya. Harus ditangisi, tidak ada harus disesali semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Sudah divonis bersalah, hasil kasasinya sudah keluar, ya dinyatakan dia bersalah sebagai terpidana. Ya udah biasa kan. Setelah surat kan nanti anak yang dibawa. Itu biasa. Gampang banget ya. Tinggalkanlah permainan-permainan lama itu. Yang ada sekarang menyadari bahwa jangan sekarang setelah dia dia melihat dan merasakan keputusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini adil, karena pelapor juga butuh keadilan. Jangan kalau mentang-mentang bagi dia merasa tidak adil, pemerintah yang disalahkan, APH yang disalahkan. Ya, aku sih males sebetulnya komentar ini, cuman agak agak ngeselin gitu ya. Kalau misalnya semua orang yang dihukum lalu tidak merasa bersalah, ya semua orang aja bikin surat lapor ke Pak Presiden, jangan dia sendiri. Nggak terhitung lagi berapa banyak momen hangat keluarga Nikita di bulan Ramadan tahun ini yang harus lewat begitu saja tanpa kehadirannya. Tapi ada satu momen yang benar-benar bikin hati netizen teriris. Yaps, apalagi kalau bukan acara buka bersama keluarga besar Nikita yang ternyata juga dihadiri oleh putri sulungnya, Laura, atau yang akrab disapa Loli. Ini adalah masa-masa perdana di mana Nikita seharusnya bisa kembali memeluk erat Loli setelah mereka sempat terlibat perseteruan hebat yang bikin hubungan ibu dan anak ini pecah total. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Di saat Loli sudah mulai balik lagi jadi dirinya yang dulu dan mau merapat ke keluarga, Nikita malah nggak bisa hadir di sisinya. Miris banget kan? Di saat rindu lagi puncak-puncaknya, keduanya malah harus terpisah oleh tembok penjara yang begitu dingin hingga detik ini. Nggak ada lagi tawa bareng di meja makan. Yang ada cuma doa dan harapan biar badai ini cepat berlalu. Semangat Kak. Jangan sampai doain cepat selesai, nanti mau traktir semua. Semangat ya Kak. Nggak bisa dipungkiri, momen lebaran tahun ini terasa gampang-gampang susah buat keluarga besar Nikita Mirzani. Meskipun rumah ramai, tapi rasanya tetap ada yang kurang banget tanpa kehadiran sang nyai yang biasanya jadi pusat perhatian. Anak-anaknya pun harus berlapang dada karena nggak bisa sungkeman bareng ibu tercinta di rumah mewah mereka seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, support dari keluarga nggak pernah kendor. Mereka tetap kompak memberikan dukungan penuh dan berharap Nikita tetap kuat jalani sisa masa hukumannya dengan sabar. Buktinya, di hari lebaran yang fitri, sang adik kesayangan Lintang terlihat mendatangi rutan Pondok Bambu. Gak datang sendiri, Lintang bersama anggota keluarga lainnya sengaja datang buat merayakan hari raya bareng Nikita di dalam sana. Bang, dikit aja minal aidin wal faizin sebenarnya. Gimana kondisi Ami sendiri, Bang? Alhamdulillah. Saya kemarin coba sempat sakit, ini mungkin infonya terbaru seperti apa sih info sakitnya itu sendiri kemarin sempat Cuma dijenguk. kecapean aja. Ya, gitu doang. Dan kemarin mungkin keluarga tahu kan Teh Rike Diah Pitaloka datang menjenguk dan memberi dukungan juga buat Ami. Mungkin dari keluarga sendiri responnya seperti apa masih? Alhamdulillah, terima kasih Teh Rike. Mohon atensinya juga. Ya. Ya, siap. Bang, gimana Bang? Tadi Ami sendiri mungkin ada kesan tadi di dalam obrolan apa sih mungkin? Obrolan orang lebaran aja biasa. Cing, minjem pisau boleh? Mungkin ada request makanan sendiri nggak sih? Ami sendiri? Enggak, dibawain makanan kok. Apa aja? Makanan lebaran, ketupat. Oke.
Dan kondisi Ami sehat walafiat, kan kemarin sempat sakit juga katanya. Mungkin kemarin sempat sakit apa sih? Kemarin sakit lambung. Sakit lambung, mungkin telat makan atau salah makan. Telat makan aja. Telat makan. Berbicara soal Laura atau Loli, momen-momen terakhir Nikita Mirzani sebelum masuk penjara sebenarnya adalah waktu yang penuh dengan kebahagiaan. Pasalnya, dalam kesempatan emas itu, Nikita dan Loli akhirnya bisa kembali hidup bersama di bawah satu atap, tanpa lagi terlibat perseteruan panas yang sempat melebar liar kemana-mana. Dunia seolah kembali berpihak pada sang nyai saat ia bisa kembali merangkul putri sulungnya tersebut. Alhasil, dalam setiap kesempatan, ibu 3 anak itu nggak berhenti mengucap syukur kepada sang pencipta. Bagaimana enggak? Doa Nikita seolah langsung diijabah saat Fadel Bajideh akhirnya mendapatkan keputusan hukum yang sesuai dengan harapannya. Upaya keras dan perjuangan mati-matian Nikita selama 7 bulan lamanya untuk menyelamatkan Loli akhirnya jadi kenyataan pahit buat pihak lawan. 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang, Laura Mezani. Ya, jadi sebetulnya kalau saya mau ngomongin semua, si Fadel itu kan ditahan di Cipinang. Nah, kebetulan ada Mail juga di Cipinang kan. Jadi apa yang dibicarakan si Kang Semir Fadel ini membuat saya cukup sakit hati ya, karena saya pikir dia sudah tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu. Malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Semua dibongkar sama dia. Gitu kan, dan itu dikasih tahu sama orang-orang yang ada di Cipinang. Namun sayangnya, roda kehidupan berputar begitu cepat. Gak berselang lama setelah kemenangan hukum terhadap Fadel, Nikita justru harus menerima kenyataan bahwa dirinya sendiri juga harus menjalani hukuman penjara. Sebuah ironi yang menyakitkan, di mana ia berhasil memenangkan masa depan anaknya, tapi harus kehilangan kebebasan dirinya sendiri. Juga mau ngucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya, pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik perihnya luka nestapa akibat nggak dapat bertemu keluarga di momen lebaran tahun ini, Nikita Mirzani ternyata nggak hanya tinggal diam begitu saja. Bukan berpangku tangan meratapi nasib, sang nyai justru tetap agresif mengerahkan semua tim hukumnya untuk membalikan keadaan. Gak main-main, Nikita terlihat gaspol melanjutkan laporan polisi terhadap pihak Dr. Reza terkait dugaan akses ilegal yang sempat bikin heboh publik. Yang paling menarik perhatian, saat ditemui beberapa waktu lalu, Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita mengungkap sebuah fakta yang bikin pihak lawan ketar-ketir. Ia menyatakan bahwa laporan akses ilegal yang dilayangkan terhadap pihak seberang telah resmi dinyatakan naik ke tahap penyidikan atau sidik oleh penyidik Polda Metro Jaya. Meskipun raga terkurung tembok dingin, tapi taring sang nyai terbukti masih sangat tajam untuk menyeret pihak-pihak yang dianggapnya telah bermain curang. Ya, pertama kaitannya dengan laporan ilegal akses itu ya, yang memang beberapa bulan sebelumnya itu sudah pernah dilaporkan oleh Nikita ya. Nah, alhamdulillah hari ini, kemarin sebenarnya sih sudah koordinasi juga. Hari ini ada lanjutan ya terkait dengan bagaimana perkembangan kelanjutannya. Tapi intinya adalah bahwa kasus ini ya, saat ini lagi berjalan ya. Nah, jalannya ini maksudnya dengan kata lain ada proses yang bagus, yaitu dalam proses hukum ini naik penyidikan, sudah ada SP2AP juga dari penyidik pada saat itu di akhir bulan Desember 2025 kemarin. Oleh karenanya kita tindak lanjut. Untuk fightingnya sendiri buat kedepannya, karena kan kita tahu kan memang Ami berjuang untuk di dalam sendiri untuk bisa bebas segala macam, dan untuk hukumnya sendiri mengingat kasasi kemarin dari mahkamah juga ditolak, mungkin seperti apa dari keluarga? Kita percayakan aja mau hukum Indonesia ya.
Seolah nggak cukup dengan urusan pidana, seni pertempuran hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ternyata juga merembet panas ke ranah perdata. Tentu masih segar dalam ingatan kita, gimana wanita yang akrab disapa Ami Niki ini sudah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Nggak main-main, tuntutan ganti ruginya mencapai angka fantastis ya, yaitu ratusan miliar rupiah terhadap sang seteru. Dan hingga detik ini, babak persidangan pun masih berjalan dengan tensi yang sangat tinggi. Terbaru hadir pengakuan kecewa dari pihak Reza yang menyebut bahwa gugatan ratusan miliar itu salah sasaran. Saking gemesnya, pihak Reza bahkan nekat melayangkan gugatan rekonvensi alias gugatan balik guna mengimbangi serangan awal dari pihak Nikita. Mereka merasa gugatan tersebut nggak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Dapat kami sampaikan bahwa agenda hari ini adalah penambahan alat bukti dari kami tergugat 1 dan tergugat 2. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa alasan kami untuk menunda sampai hari ini tentang penambahan alat bukti adalah karena kami ingin menyampaikan alat bukti itu yang bersifat otentik. Salah satunya yang sering disampaikan oleh penggugat dalam hal ini kemudian terdakwa dalam proses pidana, bahwa klien kami itu sudah dilaporkan mengedarkan sediaan farmasi, skincare yang berbahaya dan dalam proses hukum. Nah, tadi kami sudah sampaikan salah satu alat buktinya tentang itu penghentian laporan yang dibuat oleh yang disampaikan oleh penggugat itu sendiri. Artinya kami mau sampaikan bahwa yang dijalilkan oleh penggugat itu tidak benar, itu hanya bohongan-bohongan aja. Namun, kekecewaan itu sontak balik dibantah keras oleh pihak Nikita. Menurut mereka, pihak Reza hanyalah salah mengertikan aksi hukum tersebut karena mungkin merasa terpojok. Argumen salah sasaran yang dituturkan pihak seberang pun ditangkis dengan sigap dan tajam oleh tim hukum Nikita. Bagi Nyai, setiap rupiah yang dituntut adalah bentuk harga diri yang harus dibayar mahal. Perang urat saraf di meja hijau ini sepertinya masih jauh dari kata usai. Ini ada laporan itu di Mabes. Cuman itu kan sempat tidak berjalan dan kita bikin ada laporan kembali dan sekarang masih berjalan di Polda. Ini sebelumnya di Polri, ini di Polda dan sekarang masih dalam proses penyelidikan. Dan terakhir itu adalah pemanggilan daripada saksi karyawan daripada PT Gelap Pizza sendiri. Nah, itu nanti akan dijadwalkan. Update tadi saya dengar sendiri dari penyidiknya adalah setelah Lebaran nanti dipanggil kembali untuk saksi daripada PT Gelap Pizza. Nah, itu untuk perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Nah, kalau yang lama kan itu sudah berlalu. Berarti yang diupdate sama mereka itu yang lalu, bukan yang sekarang ya. Terkait illegal akses masih berjalan sampai dengan saat ini. Jadi intinya sudah naik juga penyidikan. Jadi tidak ada yang tidak berjalan. Intinya sedang berjalan sebenarnya. Saya luruskan ya.